Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys to my YouTube channel. Nah, di video kali ini saya mau sharing perihal CMS. Nah, apa itu CMS? CMS itu merupakan sebuah aplikasi yang membantu kita dalam membuat atau membangun sebuah website tanpa diperlukan keahlian mengoding gitu ya. Jadi CMS itu singkatan dari Content Management System, di mana aplikasi tersebut membantu kita untuk membangun sekali lagi sebuah website hanya dengan tinggal kita tambahkan plugin, kita kustomisasi, kita drop and drag gitu ya. Jadi sangat-sangat mudah sekali. Nah, sebelum ke CMS sendiri, saya akan membahas dua hal penting yang perlu kita persiapkan juga sebelum kita nanti akan membuat sebuah website. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, seperti yang telah saya sampaikan tadi, ada dua hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita nantinya bisa membuat sebuah website, itulah domain dan juga hosting. Apa itu domain? Seperti yang ada pada paparan slide ini, domain itu merupakan alamat bagi website supaya bisa diakses. Jadi, nanti si settingan-settingan, file-file yang kita butuhkan akan kita simpan di sebuah hosting. Ya, hosting itu rumah tadi ya. Jadi, kalau domain itu alamat, kalau hosting itu rumahnya. Nah, lalu juga kita akan menyimpan tadi berbagai file website ya, ada foto, icon, dokumen, codingan-codingannya gitu ya di dalam sebuah rumah. Itu hosting. Nah, rumah itu juga akan diberikan sebuah alamat supaya nantinya kita bisa akses. Itu domain gitu ya. Nah, domain itu kenapa kita butuh domain sekali lagi ketika kita simpan semua settingan website itu sehingga website itu bisa kita akses, itu butuh sebuah alamat untuk kita dapat mencapai rumah tersebut. Jadi kita mungkin banyak sekali keterkaitan antara hosting dan domain gitu ya. Tadi hosting itu rumah bagi website, sedangkan domain itu merupakan alamat bagi website gitu ya. Tadi hosting tempat buat menyimpan berbagai file website gitu, keperluan website. Nah tadi ya, meskipun si CMS ini saya menyatakan bahwa CMS ini tuh tidak butuh codingan, tapi sebenarnya tuh aplikasi tersebut juga terdiri atas codingan-codingan uh, tersendiri gitu ya. Tapi kita tidak perlu tahu apa sih codingannya, penting kita hanya perlu tambahkan plugin, tambahkan teks, tambahkan gambar, upload gambar gitu ya, tanpa kita mesti tahu codingan di baliknya. Tapi sekali lagi, CMS WordPress itu sendiri merupakan sebuah codingan gitu ya. Nah, semua codingan itu, semua file-file itu akan disimpan pada hostingan. Tapi beda ya, beda halnya nyimpen eh, file codingan di hosting dengan nyimpen di G Drive itu berbeda gitu ya. Nah, lalu hosting itu pada dasarnya merupakan sebuah komputer. Oke, tapi komputer juga dengan spek-spek tertentu gitu ya. Jadi bukan komputer biasa, komputer dengan spek-spek tertentu. Nah, syarat web hosting sendiri, kita harus memiliki internet yang cepat, IP statik. Kenapa IP statik? Nanti kan kita bahas ya. Ini berhubungan dengan domain. Lalu juga sambungan listrik yang tidak pernah padam, gitu ya. Lalu untuk hosting dan domain juga dua-duanya itu perlu disewa gitu. Jadi kita sebagai misalnya kita pengen buat sebuah website, kita mesti nyewa hosting dan juga domain, dan juga harus diperpanjang. Untuk biayanya juga berbeda-beda gitu ya antara penyedia hosting gitu. Nah, lalu kita bisa nyewa itu mulai dari setahun, per 3 tahun, ada juga yang menawarkan per bulan. Tapi ya seperti sama halnya dengan kita nyewa-nyewa rumah atau kos-kosan gitu ya, semakin panjang jangka waktu kita memilih, itu akan mendapatkan biaya yang lebih murah gitu ya. Jadi hosting itu dan juga domain itu tuh dua-duanya harus kita sewa. Nah, kalau hosting itu bisa per bulan, bisa per 3 bulan, bisa per tahun, bisa per 3 tahun. Semakin panjang rentang lama kita menyewa hosting, itu akan dapat biaya lebih murah gitu ya. Kayak ya itu sih apa ya, teknik promosi penjualan gitu ya. Semakin lama kita menyewa, kita akan mendapatkan harga semakin miring kayak gitu. Lalu kalau untuk domain ya, sepemahaman saya itu biasanya dia harus disewa itu per tahun gitu ya. Dan biasanya juga domain itu akan
dibanding dengan hosting. Jadi ketika kita memilih jasa penyewaan hosting, di sana pun dia akan memberikan opsi-opsi menggunakan domain apa kayak gitu ya. Nah, balik lagi tadi syarat web hosting gitu ya. Tadi sambungan internet cepat, IP statik. Kenapa statik? Karena tadi ya semua settingan-settingan website itu disimpan di dalam sebuah hosting. Oke, bayangkan sebuah rumah gitu kan. Dan ketika kita ingin membuka website tersebut, kita perlu alamatnya. Otomatis nggak boleh dong si alamat itu berpindah-pindah. Misalkan saya pengen masuk ke rumahnya Pak Rizal misalkan ya. Terus alamatnya sekarang di misalkan Jalan Kota Baru nomor 7 gitu kan. Oke, berarti kalau saya pengen ke Pak Rizal, anggaplah Pak Rizal itu website gitu ya. Saya pengen ke Pak Rizal, berarti saya akan mengunjungi Kota Baru nomor 7. Lalu besoknya ternyata ganti lagi IP-nya. Oh, ketika saya pengen ke website Pak Rizal, saya harus ke Kota Baru nomor 9. Itu kan nggak mungkin ya. Jadi nggak mungkin IP itu berubah-ubah gitu kan. Makanya sekali lagi IP-nya itu wajib untuk statis kayak gitu ya. Dan kita balik lagi ke domain. Domain itu merupakan alamatnya. Jadi ketika ada rumahnya itu berupa komputer. Sementara sebuah komputer ketika dia terhubung dengan sebuah jaringan, komputer tersebut akan diberikan IP address namanya ya, alamat IP gitu kan. Nah, pada dasarnya si domain itu tuh merupakan IP address seperti ini contohnya ya 124.158.128.34. Cuman untuk mempermudah kita sebagai manusia mengakses sebuah alamat diberikanlah kata-kata yang lebih mudah diingat dibanding kita kan mengingat huruf-huruf seperti ini IP address. Kita akan lebih mudah mengingat dengan kata-kata shopee.co.id kayak gitu ya. Jadi sebenarnya sih kalau kita pengen ke shopee.co.id pada dasarnya tuh si alamat domainnya itu adalah 124.158.118.34. Tapi tadi sekali lagi untuk memudahkan kita mengingat, makanya si penyedia domain itu dia mengkonversi IP address ini menjadi sebuah kata yang mudah diingat, yaitu biasanya brandnya dia gitu ya, shopee.co.id. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kira-kira seperti itu ya ilustrasi antara domain dan hosting. Sekali lagi, hosting itu rumah bagi website, tempat kita menyimpan semua settingan, coding-codingan, bahasa pemrograman, lalu juga file-filenya, media-medianya yang akan muncul. Jadi seluruh hal yang dibutuhkan untuk menampilkan sebuah website itu tuh akan disimpan di dalam hosting. Analoginya seperti rumah bagi website, oke? Dan untuk mengakses hosting tersebut, yang mana hosting tersebut itu tuh pada dasar sebuah komputer itu tuh akan kita akses melalui domain, oke? Domainnya itu berupa IP address, internet protokol address, alamat IP gitu ya. Nah, biasanya itu berupa angka-angka seperti ini. Tapi untuk memudahkan dikonversi menjadi sebuah kata gitu ya yang biasanya itu identik dengan brandnya. Apakah itu misalkan sekolah, misalkan berarti alazhar.school.id. Kalau misalkan sebuah brand kayak shopee.id kayak gitu ya. Misalkan polban.ac.id kayak gitu-gitu ya. Itu merupakan domainnya. Lanjut, hosting sendiri itu beda-beda ya. Ada macam-macam sebenarnya. Sebenarnya saya akan bahas cuma 2 aja. Sebenarnya ada banyak sekali tipe hosting, tapi saya akan bahas hanya 2 aja. Yang pertama ada shared hosting, yang kedua ada cloud hosting. Nah, shared hosting itu tuh analoginya seperti kos-kosan gitu ya. Jadi kita sewa per kamar gitu kan. Dan sekamar berapa nih kapasitasnya gitu kan, kamar lain berapa. Jadi dalam satu rumah terdapat banyak kamar. Nah, si kamar-kamar tersebut itu tuh disewa oleh berbagai brand. Misalkan kamar 1 disewa oleh Shopee, kamar 2 disewa misalkan oleh Tokopedia, kamar 3 disewa oleh Polban misalkan. Jadi masing-masing pemilik website itu akan menempati satu kamar kayak gitu ya. Nah, untuk share hosting sendiri servernya 1. Jadi ya 1 server. Nah, untuk performanya fluktuatif. Gimana fluktuatifnya? Saya akan berikan analogi. Misalkan nih, kan saya sebagai pengunjung ketika saya ngetik shopee.co.id, saya akan masuk ke situ kan. Berarti saya akan masuk ke kos-kosan itu. Oke.
Lalu juga misalkan ada yang ngetik tokopedia.co.id misalkan, dia juga masuk ke websitenya, berarti dia akan masuk ke kos-kosan itu. Oke, misalkan saya juga mau masuk ke polban.ac.id, berarti akan masuk ke kos-kosan itu. Nah, bayangkan ketika sebuah kos-kosan memiliki masing-masing kamar, memang sih semua settingannya tuh memiliki kamar masing-masing, tapi kan dia sharing ya. Jadi ketika itu ada ruang tamu, ada ruang makan. Nah, ketika ada tamunya si Tokopedia, ketika ada tamunya Shopee, ketika ada tamunya Polban datang berkunjung pada waktu yang bersamaan, tentu saja kan ruang tamunya tuh akan lebih sesak gitu ya. Nah, itulah shared hosting. Ketika satu server digunakan oleh beberapa apa ya pemilik website gitu ya yang menyewa hosting tersebut. Ketika traffic di salah satu pemilik website itu tinggi, itu akan berdampak ke traffic lainnya. Nah, itulah kenapa disebutkan performa itu fluktuatif. Jadi masing-masing penyewa website itu tuh, penyewa hosting itu tuh akan mempengaruhi penyewa hosting lainnya. Jadi analoginya shared hosting itu seperti kos-kosan. Dia memang menyewa sebuah kamar secara dedicated untuk menyimpan settingan websitenya, tapi dia juga harus mau sharing untuk ruang tamunya, untuk tempat dapurnya, kamar mandinya, misalnya kamar mandi luar gitu ya. Jadi dia akan fluktuatif untuk performanya gitu. Jadi kalau apa sih performa tuh ketika kalian misalkan ngakses gitu ya polban.co.id terus muter-muter, nah itu kan kayak kok lama ya loadingnya gitu ya, ngeload halaman itu lama gitu ya, nggak cepat gitu kan. Nah itu kemungkinan karena performa sedang turun gitu ya, karena banyaknya pengunjung yang datang pada waktu yang bersamaan. Baik itu pengunjung yang benar-benar datang ke polbannya maupun pengunjung yang datang ke tetangganya, itu akan berpengaruh juga gitu ya, kayak gitu contohnya. Nah, beda kalau dengan cloud hosting. Kalau cloud hosting itu tuh biasanya servernya itu akan disimpan di cloud dengan jumlah lebih dari satu gitu ya. Anggapnya kalau share hosting itu kayak kos-kosan, kalau cloud hosting itu tuh kayak misalkan rumah makan yang memiliki cabang. Anggap misalkan sederhana ya, rumah makan Padang sederhana. Jadi kalau cloud hosting itu tadi ya terdiri dari beberapa server. Lalu untuk settingan-settingan si websitenya itu tuh akan disimpan di server-server tersebut gitu ya. Misalkan kita nyewa cloud hosting yang terdiri dari 3 server gitu ya, 3 CPU. Nah, otomatis settingan website kita tuh akan disimpan di ketiga server tersebut. Misalkan ini kayak sederhana yang di Jalan Kopo, misalkan sederhana Jalan Buah Batu, sederhana Jalan Muhammad Toha gitu. Jadi semua setting server itu akan disimpan di masing-masing cabang gitu ya, masing-masing server kayak gitu. Misalkan kita nyewa yang 3 server cloud hostingnya. Nah, misalkan nih server yang cabang Kopo penuh banyak pengunjung gitu ya, otomatis akan diarahkan ke server cabang Buah Batu. Kalau ini penuh juga akan diarahkan ke server yang Muhammad Toha. Jadi tadi ketika loadnya penuh di sebuah server, dia akan diarahkan ke server lainnya. Jadi otomatis si performanya itu akan lebih stabil. Jadi analoginya ke rumah makan kayak rumah makan gitu ya, rumah makan yang memiliki cabang. Ketika misalkan saya pengen makan nih, pengen makan ke sederhana yang Kopo, penuh pindah ke yang Muhammad Toha, siapa tahu kosong, pas pindah oh kosong nih, jadi saya masuk ke Muhammad Toha. Jadi gitu ya analoginya. Kalau yang shared hosting kayak kos-kosan, ketika ada banyak pengunjung visitor website itu uh, meningkat, otomatis si performa itu akan turun gitu ya. Makanya kalau misalkan dia rendah, dia akan naik. Berarti fluktuatif naik turun si performansinya. Apa sih performa tuh? Yaitu keandalan website ketika kita pengen akses, itu bisa kan langsung ke load gitu ya. Jadi kalau kita pengen buka sebuah website tuh, misalkan kok ngebuka halamannya kok lama ya, itu tuh bisa dua kemungkinan. Pertama memang koneksi internet kita yang rendah gitu ya, si koneksi internet kitanya, ataupun yang kedua si website itu sedang penuh, servernya tuh kelimpungan gitu ya, mendapatkan visitor kayak gitu. Jadi kalau cloud hosting lebih stabil karena dia menyebar si settingan website itu ke beberapa server lebih dari satu. Kalau share hosting itu dia lebih fluktuatif. Nah, otomatis ini akan berdampak kepada apa? Kepada harga gitu ya. Kalau share hosting tentu saja lebih murah. Kalau cloud hosting itu lebih mahal kayak gitu ya. Jadi ya ada harga, ada rupa lah kayak gitu ya.
tergantung kebutuhan. Apakah kita tipikal website itu yang sedikit nih pengunjungnya, berarti kita coba dulu pakai shared hosting gitu. Kalau misalkan kita pakai shared hosting sering down, websitenya susah diakses, nah mungkin kita bisa upgrade ke cloud hosting gitu ya. Dan ini pun untuk pindah layanan itu bisa dibantu oleh CS penyedia layanan hosting tersebut kayak gitu ya. Nah, ini tadi ya yang saya bahas sedikit. Kalau misalkan kita datanya relatif sedikit, gitu ya, lebih statis, lalu juga trafficnya tuh sedikit ke menengah, jenis-jenis website itu kayak blog, gitu ya, terus portofolio baik perusahaan atau portofolio kita pribadi, apakah itu juga company profile, kita cukup menggunakan shared hosting. Tapi kalau misalkan kita datanya itu banyak gitu ya, data-data website itu banyak, lalu trafficnya tinggi, misalkan lebih dari 450.000 kunjungan gitu ya, eh, atau misalkan jenis-jenis kayak toko online kayak Shopee, Tokopedia, itu kan jelas ya bakal banyak banget pengunjungnya. Portal berita juga kayak detik.com, kompas.com gitu tuh kan bakal banyak pengunjungnya, itu wajib menggunakan cloud hosting. Jadi pemilihan hosting itu tergantung dari jenis website kita, tergantung jadi dari juga proyeksi kira-kira berapa sih traffic yang datang per harinya gitu ya. Itu akan mempengaruhi kita mau pakai jenis hosting yang mana. Lalu, nah ini CMS ya. CMS itu tadi sudah bilang di awal, ada banyak banget, ada Blogspot, ada Wix, ada WordPress. Nah sekarang saya akan fokus di WordPress. Kenapa? Karena WordPress itu merupakan CMS yang paling populer digunakan gitu ya. Banyak banget perusahaan besar pun yang menggunakan WordPress sebagai basis buat mendevelop si websitenya gitu ya. Jadi ini nggak selamanya banyak, nggak semua itu berupa kelebihan, ada juga kekurangannya. Cuman kita sebagai mungkin saya mengajar juga di prodi administrasi bisnis yang mana kita basicnya bukan engineering gitu kan ya, makanya saya akan lebih menyarankan untuk kita tuh kalau pengen buat website, pengen ahli buat website itu kita memperdalam kemampuan kita dalam uh, menggunakan WordPress ini. Nah, WordPress sendiri ini tuh juga ada dua jenis ya, ada WordPress.com dan WordPress.org. Apa perbedaannya? Yang pertama, kalau WordPress.com itu kita akan langsung membangun website kita itu di hostingnya orang, di domainnya orang. Domain siapa? Hosting siapa? Di domain dan hostingnya WordPress.com. Dia tuh jadi dengan kita membuat sebuah website di WordPress.com tuh hostingnya free dan domainnya juga free gitu ya, tapi banyak keterbatasan. Kalau WordPress.org kita dapat mengembangkan website itu kalau tampilannya mirip-mirip ya, sama-sama ada dashboard dan lain-lainnya. Nah, kalau WordPress.org itu tuh kita harus menyewa hosting dan domain sendiri gitu ya. Jadi ini ya kelemahannya WordPress.org itu kita harus menyewa, membayar, mengeluarkan uang sewa hosting dan domain sendiri. Tapi kita bisa mendapatkan domain yang sesuai dengan brand kita. Kalau yang namanya WordPress.com ya kita dapat free hosting, dapat free domain, tapi kita menggunakan domainnya mereka. Jadi misalkan saya punya brand, misalkan ya kaca piring misalkan. Nah kalau kita pakai WordPress.com jadinya kacapiring.wordpress.com. Nah kalau kita pakai WordPress.org kita mesti nyewa, tapi kita bisa pakai brand sendiri. Jadi misalkan kacapiring.com misalkan kayak gitu ya. Yang kedua, kalau yang WordPress.com itu dia tidak bisa merubah template dan tema itu secara leluasa gitu ya. Banyak keterbatasan lah. Kalau WordPress.org kita dapat merubah template dan tema lebih leluasa. Tapi tentu saja juga WordPress.org juga ada template tema yang free, ada juga yang berbayar gitu ya. Tapi kalau yang WordPress.com bahkan untuk yang free pun kita akan terkadang sulit gitu ya untuk mengganti-gantinya gitu. Nah, ini yang paling penting nih keunggulannya si WordPress juga adalah adanya plugin ya. Nah, kalau yang WordPress.com itu kita tidak bisa menambahkan plugin meskipun gratis gitu ya, hanya dapat memanfaatkan fitur bawaan aja kayak kita ngebuat halaman, kita ngebuat posting dan lain-lain gitu ya, hanya menu-menu standar. Nah, kalau WordPress.org kita dapat menambahkan plugin. Tentu saja sama kayak template dan tema, plugin pun ada yang free, ada yang berbayar. Tapi dengan plugin yang free pun saya pikir cukup untuk membuat sebuah website yang sederhana sekali gitu ya. Jadi sangat-sangat cukup lah. Lalu
tadi ya, karena kita nggak bisa pakai plugin di WordPress.com, oleh karena itu kita nggak bisa juga menggunakan plugin Search Engine Optimization. Kalau di WordPress.org kita dapat memaksimalkan plugin Search Engine Optimization. Jadi banyak banget jenis plugin ya, plugin pengen ngebuat halaman yang bagus, plugin untuk SEO dan lain-lain gitu ya. Nah, sama halnya juga ini kayak plugin membuat toko online itu nggak bisa. Kalau ini dia bisa pakai plugin namanya WooCommerce gitu ya. Nah, lalu untuk WordPress.com kita tidak bisa memasukkan Google AdSense gitu ya. Tapi kalau kita pakai WordPress.org kita dapat sekali memasukkan Google AdSense. Jadi ketika kita mempunyai sebuah website yang mana trafficnya tinggi, banyak pengunjung, kita dapat menjual si website kita untuk ditawarkan ke Google. Google, saya punya website nih, banyak pengunjungnya. Mau nggak kamu pasang iklan di saya? Nanti kamu pasang iklan di saya, nanti kamu bisa bayar ke saya kayak gitu ya. Itu sedikit tentang Google AdSense. Paling mungkin itu sih yang bisa sampaikan tentang perbedaan WordPress.com dan ORG. WordPress itu salah satu CMS yang dapat membantu kita membuat sebuah website. Nah, untuk materi lebih lanjutnya akan saya sampaikan di video berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.